melakukan wawancara terhadap narasumber saya. Di sini saya akan menjelaskan, memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan apa sih alasan saya melakukan wawancara terhadap kakak yang di sebelah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dalita Ekaristi. Saya mahasiswi semester 5 di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Nah, saya melakukan wawancara ini yaitu untuk tugas ujian akhir sekolah di semester ganjil ini, yaitu tentang peran generasi muda terhadap di dunia usaha seperti itu. Nah, karena udah tahu alasan saya melakukan wawancara ini, maka kita akan melakukan perkenalan singkat kepada narasumber saya, kakak yang cantik ini. Silahkan Kak, perkenalkan diri. Halo, saya Yanmina, dipanggil Yanmina. Saya yang punya Oliser ini. Ya, nah ini alamatnya di mana nih Kak? Mungkin bisa dikasih tahu. Di Jalan Lintas Malawi di Komplek Kota Venezia. Ya. Langsung ya Kak wawancaranya. Wawancara kali ini tidak yang formal ya Kak, kita lebih ke itu seperti memberikan wawasan seperti itu. Nah, kita langsung pertanyaan yang pertama nih Kak. Silakan. Nah, pertanyaan pertama nih, ceritain dong Kak proses Kakak melakukan membuka bisnis ini Kak seperti itu. Yang pertama-tama awal mula, sebenarnya kakak enggak kepikiran mau buat cafe ini. Pertama tuh kakak di awal pertengahan tahun 2022, kakak tuh diajakin teman untuk buka stand di Gaya Mall. Oh, di Gaya Mall. Awal mula di situ. Jadi dibuat stand di situ untuk dengan brand Miku. Itu tuh mie instan yang dibuat lebih menarik lagi. Jadi dari situ udah selesai satu stand itu jangka waktu 1 bulan udah selesai, lalu kita balik lagi ke Sintang nih. Iya. Nggak ada ngapa-ngapain, cuma jadi admin di bengkel aja. Nah itu udah kakak cari-cari tempat dan ketemulah tempat ini. Nah, kakak buka Oliser. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Awal mulanya seperti itu. Baik Kak. Nah, jadi kan ceritanya Kakak berawal dari membuka stand dengan kawannya seperti itu ya. Iya. Sehingga ada ide seperti itu. Mungkin kita bisa menirunya ya. Berawal dari ide yang kecil seperti itu. Kita langsung aja yang kedua ya Kak. Tadi kan tentang bagaimana Kakak bisa membuka bisnis ini. Nah, sekarang tuh saya mau bertanya juga bagaimana latar belakangnya Kakak memilih kuliner kan seperti yang kita ketahui sekarang itu ada yang fashion seperti itu, pakaian dan sebagainya. Kok Kakak lebih milih ke kuliner seperti itu Kak usahanya? Yang pertama kakak ini suka lihat YouTube yang makanan-makanan Jepang kan lebih cantik-cantik gitu kan. Jadi kakak tuh ngeliat kayaknya dessert oke deh, di Sintang belum ada dessert yang menarik yang Instagramable. Nah kakak tuh cari yang bagus-bagus. Jadi kakak tuh buatnya tuh ada crepes cake. Nah itu best seller di cafe ini, sama bingsu. Bingsu kakak tuh terinspirasi tuh dari yang Korea, serut Korea. Itu tuh bingsu tuh lebih ke es serut yang dikasih kacang merah, tapi diinovasikan seperti dikasih potongan mangga, ada apa dengan varian lain lah yang lebih menarik. Nah, jadi banyak pilihannya. Jadi yang best seller di sini di bingsu, ada puding juga, kakak kasih varian puding karena nggak semua orang mau es kan. Iya, benar. Es serut, jadi dikasih tambahan puding dan cakes gitu. Nah ini kayak lebih ke estetik, suka Jepang seperti itu. Iya. Makanannya. Lebih ke referensinya ke arah-arah Jepang dan Korea.
Iya. Ini bisa kita contoh ya, kita nyari ide itu bisa seperti kakak tadi, nyari referensi keluar seperti itu, sehingga kita bisa memikirkan bisnis apa sih yang kita mau seperti itu. Lalu kita langsung aja ya kak, yang ketiga nih pertanyaannya. Iya, kalau kakak sendiri selain bisnis yang kakak tekunin sekarang tuh, ada lagi nggak sih kak, kayak mungkin kakak lagi kuliah atau bagaimana itu? Oh, sekarang kakak udah selesai kuliah. Jadi kakak membantu keluarga itu bisnis bengkel. Jadi kakak jadi admin di sana. Habis itu ya kerjaan di rumah biasa, dan sekarang ada kafe. Iya. Itu aja kegiatannya. Baik, jadi kakak selain ini juga membantu keluarga ya? Iya. Selanjutnya nih kak, pertanyaannya, kakak kan tadi katanya membantu orang tua jadi admin di bengkel kan? Bagaimana sih cara kakak bagi waktu urusan rumah, kafe, dan usaha orang tua kakak ini tadi? Pertama kakak kan sekarang buka kafe ini siang. Biasanya kan jam 1 udah buka. Sekarang lebih awal. Karena pagi-pagi kakak ngurus rumah dulu, baru administrasi bengkel. Nah itu kakak baru berangkat ke sini. Itu kegiatan kakak. Iya. Dari pagi selesaikan urusan yang bengkel dulu, siangnya baru buka kafe sampai malam. Sampai malam jam berapa sih kak? Close order sini jam 9.30. Oh, close order. Jadi kalau misalnya pesan Gojek pun juga bisa kan? Bisa. Kami ada kerjasama dengan kurir Sintang sama online, Olin sama lagi. Itu aja kayaknya. Lupa deh kakak. Lalu kalau misalnya kan kakak tadi bagi waktu juga bisa kan kak. Menurut kakak nih apa sih peran kakak sebagai pemuda di mendirikan kafe, lalu bisnis orang tua seperti itu? Menurut kakak peran kakak sih terhadap generasi sekarang itu seperti apa? Kalau sekarang sih belum ramai kafe-kafe yang ada di Sintang ya. Lebih banyak varian lagi, dan karena dessertnya kurang, dan mungkin salah satu pilihan ya untuk orang anak muda untuk makan di sini ya. Iya, kayak kalau nyari keestetikan tuh bisa ke sini. Iya betul, karena tampilannya cantik. Iya. Oke kak, kita langsung ke pertanyaan berikutnya juga kak. Ini yang kelima, yaitu motivasi kakak untuk anak muda nih agar nggak takut berbisnis. Itu apa sih? Motivasi. Kakak pernah dikasih motivasi sama kakak gini, kata-katanya kalau nggak coba sekarang kapan lagi? Maka itu ya kakak ingat. Jadi itu ya harus coba sekarang. Kalau kita nggak tahu nanti gitu loh. Jadi kita coba sekarang, ya baru bisa tahu nanti hasilnya gimana. Daripada kita menyesal kalau nggak coba, mending kita coba sekarang. Benar sekali juga. Jadi kita nggak boleh takut untuk mencoba, apalagi kalau mikir takut gagal gitu kan. Ya betul, jangan takut, jangan pikir gagal dulu, pikirlah yang positif dulu. Ya. Nah, baru nanti bisa lihat apa hasilnya. Benar sekali. Tinggal berusaha lah ya. Jadi kita kalau mau buka sesuatu sebagai generasi sekarang tuh kita harus berani mengambil langkah yang jauh seperti itu, seperti yang kakak bilang tadi, kita harus berpikir positif seperti itu, sehingga apapun yang kita hasilkan juga hasilnya positif seperti itu. Lalu selanjutnya nih kak, pertanyaan terakhir nih kak, kayaknya nih kak. Pertanyaannya itu pesan dan kesan kakak sih sebagai seorang pebisnis sekarang nih kak. Kalau pesan untuk anak-anak muda, berani mencoba. Harus berani mencoba. Kalau nggak coba, nggak tahu hasilnya. Oh itu pesannya. Kalau pesannya jadi usaha sangat menarik, sangat sangat menarik, sangat happy lah ketemu orang banyak yang kita belum pernah ketemu, dan setiap datang kita say hello, halo, selamat datang, gimana harinya gitu. Berarti kakak senang ya, kayak berbaur dengan orang iya, baru. happy banget ketemu orang baru. Nah, kalau kakak sendiri gimana kak? Kalau misalnya ketemu seperti ketika kakak melayani orang, apakah kayak mungkin ini agak di luar konteks, tapi lebih mungkin bisa kakak jawab, yaitu
kakak menghadapi pelanggan kan pasti ada bermacam bagai gitu kak. Banyak macam-macam orang yang misalnya kurang ngerti dengan menunya, ya kita jelasin satu-satu, kamu maunya yang mana. Lalu pas kita udah ada yang pesan dengan makanan yang cantik deh, wah cantiknya. Jadi kita juga kelihatan wah happy, apalagi makanan habis makin happy kita. Berarti kayak senang gitu kan kak? Senang banget. Kayak kalau kita orang senang dengan pelayanan kita. Iya betul. Berarti selain keestetikan ini berarti ada kedua yang bisa kita tangkap, yaitu ketika kita membuka usaha kita harus apa tuh tadi namanya kak, kita Ada ramah. ramah dengan orang. Jadi orang senang. Ya, pelayanan nomor 1 seperti Iya, itu. pelayan nomor 1. Karena kita happy nyambutnya, mereka makannya enak juga dan happy, habis makan pulangnya juga happy, disapa sama jalan, hati-hati di jalan, seperti itu. Oke, baik nih kak, ini kan udah pertanyaan yang terakhir nih. Terima kasih atas waktu kakak juga seperti itu. Sama. Dan dia diwawancara ya. Iya. Membagikan motivasi kepada kita semua, kita mau seperti itu sebagai generasi muda, berani bangkit. Dan kesimpulannya tadi seperti kakaknya bilang, jangan takut mencoba. Betul. Harus coba. Ya. Mungkin hanya sekian nih kak Ya, boleh. wawancara kita hari ini. Iya, terima kasih sudah Iya. datang ke Oliser untuk tanya-tanya, bagi-bagi pengalaman, apalagi pesan kesan, biar tahu lah anak-anak muda untuk coba usaha-usaha, jangan takut, ya gitu. Iya, jangan takut mencoba. Coba. Baik, terima kasih kak. Iya, sama-sama.